Di balik pesta megah malam itu, aku, Zelvi Irawan Huang, hanya ingin kabur. Pernikahan impian versi mama berubah jadi drama sunyi di batinku. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya batik Padang dengan sentuhan bunga peoni. Di samping pria bernama Rakin Emir Syahputra, lelaki pilihan keluarga berdarah Minang Arab. Wajahnya tenang, seolah yakin cinta selalu bisa dibangun. Tapi aku tahu, hatiku tertinggal di masa lalu pada sahabatku sendiri, Baratah Dae Pranoto, yang berdarah Tolaki Jawa. Pria yang kini hanya jadi penonton di resepsi yang seharusnya menandai babak baru hidupku. Saat lampu kamera berkedip, aku menatap mama dari jauh. Senyumnya puas, matanya nyaris menari. Semua keluargaku tampak bahagia, kecuali satu tamu yang diam-diam mencuri perhatianku, Baratah. Dulu ia menulis surat-surat puisi ke rumah, menumpahkan rahasia hidup remaja, tapi kini dia sekadar tamu tak diundang di drama hidupku. Aku memilih Rakin bukan karena cinta, tapi karena perintah dan ambisi keluarga. Bagaimana jika kamu dipaksa mengakhiri lembar cinta masa kecil demi harapan orang tua? Pernah merasakan posisi seperti Zelvi? Antara jalur keluarga dan cinta sejati? Tulis di kolom komentar, menurut kamu apa keputusan Zelvi harus terjadi di malam itu? Berjuang demi cinta melama atau menjalani peran baru sebagai istri pilihan? Jangan lupa subscribe dan share biar kisah kayak gini makin banyak dibicarakan. Langkah-langkahku berat. Sepanjang malam tubuhku bergerak dalam prosesi yang sudah diatur keluarga. Salam, foto bersama, senyum yang harus dipaksakan. Aku, Zelvi Irawan Huang, serasa jadi boneka kayu di panggung hidup orang lain. Dari balik libatan kebaya, napasku selalu tertahan tiap Rakin bicara dengan nada tenangnya. Ia laki-laki yang santun, tak pernah meninggikan suara, memperlakukan aku banyak tanpa celak. Tapi jarak di hati kami nyata, ibarat dinding tak kasat mata. Ruangan pesta perlahan sepi, bunyi gelas berhenti, tamu mulai pulang. Aku duduk di kursi pengantin, menatap sisa bunga di meja. Mama menghampiri, jubari tuanya menyentuh bahuku. Kamu harus kuat, Zel. Kadang perempuan gak bisa milih cinta. Kadang harus menjalani tanggung jawab keluarga. Bisiku nyaris pecah, ingin melawan. Tapi aku sadar, restu orang tua jadi tembok tinggi tak mudah ku terjang. Di sudut ruangan, Baratah Dae Pranoto berdiri. Ia berpakaian rapi, sorot matanya membawa luka masa lalu. Aku menahan diri tak menatap terlalu lama. Pernah kami bertukar mimpi masa kecil, menuliskan nama di pasir sebelum hujan menghapus jejak. Sekarang Baratah hanya memberi senyum tipis yang bikin jantungku bergetar. Perasaan yang lama ku tanam kembali tumbuh dalam diam. Malam itu terasa asing. Rakin memperkenalkan aku ke teman-temannya. Bicara soal bisnis, rencana masa depan, lempar candaan seputar kehidupan modern. Buatku semua obrolan hanyalah gelombang suara yang berlalu. Aku menaruh harapan pada satu tatapan Baratah. Tanpa kata, tanpa harap balas, memendam cerita di balik senyum pengantin malam itu. Aku bertanya pada diri sendiri, benarkah aku lakukan semua ini demi keluarga? Demi tradisi yang dijunjung tinggi? Atau sekadar lari dari kenyataan aku terlalu takut kehilangan Baratah? Di balik pesta dan tepuk tangan, aku sadar cinta kadang tumbuh bersembunyi di antara keberanian dan ketakutan. Di balik perjodohan dan tangis sunyi seorang perempuan bernama Zelvi. Malam itu resmi jadi malam pertama, tapi atmosfernya mirip ujian kenaikan kelas. Aku duduk sebelahan sama Rakin di ranjang, tapi moodnya mati banget. Rakin basa-basi nanya, "Kamu capek, Zel?" Aku jawab, "Capek mikirin masa depan sama orang yang gak gue pilih, Bang." Suasana jadi awkward. Akhirnya dia main HP, aku juga pura-pura sibuk scroll TikTok. Puncaknya, aku kabur keluar kamar dengan alasan cari minuman. Malah ketemu Baratah di balkon hotel. Baru lihat muka aja rasanya pengen ketawa. Dia semangat banget nyapa. "Ada lowongan main malam gak?" Aku bales, "Tergantung, bawa terang kecil atau gede, bro." Kita ketawa, suasana langsung cair. Nggak sampai 5 menit kami udah kelar. Sama-sama ketawa kesarakaan, kayak dua bocil lagi bolos. Balik ke kamar, aku bawa 2 botol teh kemasan, kasih ke Rakin. Benak culit gak? Dia cuma ngangguk, nanya, "Cuek, dingin kan di luar?" Aku balas, "Banget, apalagi kalau sendirian." Dalam hati aku mikir, hidup memang lucu. Kadang yang resmi malah jadi formalitas doang. Yang mantan justru bikin ketagihan, terus nyagek. Malam itu aku belajar bahagia itu kadang soal siapa yang bisa bikin ketawa
Bukan siapa yang papanya tertera di undangan. Besok paginya suasana di kamar makin aneh. Aku bangun pura-pura stretching, padahal semalam abis main sama mantan. Raki mencoba nyapa. Mau sarapan apa, Zal? Aku jawab, mie instan aja, biar gak ribet kayak hubungan kita. Dia nyengir, nurunin mie ke panci sambil bilang, ya gak bisa request terong goreng ya. Selesai makan, aku kepikiran drama semalam. Grup WhatsApp keluarga rame banget. Banyak yang tanya soal malam pertama. Mama japri khusus, gimana rasanya jadi istri Rakin? Udah pecah telur belum? Aku balas, yang pecah telur malah di dapur, Ma. Untung Mama gak paham kode, jadi aman. Kadang hidup penuh sandi cuy. Kalau gak jahat-jahatan sama situasi, ya berakhir di meme Kunarga. Siangnya aku iseng ngecek HP. Barata udah ngirim meme lucu. Gambar terong muncul di samping ranjang, captionnya main bentar. Abis itu ngacir. Aku ngagak. Reply, lu emang juara ngegombal bro. Bagian hati yang biasanya tegang kali ini agak longgak. Rakin cuma lihat dari jauh. Mukanya datar kayak cat dinding belum kering. Sore hari keluarga besar datang berkunjung. Penuh basa-basi, saling puji, dan tanya-tanya soal rencana punya anak. Rakin yang jawab semua. Aku cuma angguk-angguk sambil main HP di pojokan. Sesekali chat Barata. Makan di tengah alisan keluarga. Aku dan Barata tetap asik chat di WhatsApp, kirim gif lucu, dan chat model pelanggan yang gagak sendiri. Malam itu suasana rumah makin rame, tapi hatiku makin kosong. Kadang aku mikir, jadi cewek di tengah keluarga besar, suami yang cuek, mantan yang gokil, itu kayak main bentang-bentang. Kadang tegang, kadang longgar, kadang malah pegangan sama yang gak resmi. Malam itu aku gareng-gareng sendiri. Dalam hidup yang penting jangan sampai kelihatan panik, walau aslinya hati udah kayak mie goreng dibolak-balik. Hari-hari berikutnya makin rame. Hidupku jadi kayak sinetron, penuh drama, chat nyeleneh, kode ngawur, dan keluarga yang so paham semua masalah. Untungnya aku udah punya backup plan. Barata selalu standby jadi pelanggan VIP, siap sedia tiap aku merasa gabut, capek, atau bosan sama rutinitas. Rakin tetap cuek, kadang dikira main TikTok padahal aslinya lagi gosipin aku di grup bapak-bapak. Aku sih santai, main role dua dunia, istri sah versi KUA, partner main bentar versi kenangan. Sekejap aku belajar, yang penting jangan bikin ribet hidup sendiri. Kalau bisa ketawa, ngapain harus nangis? Pada akhirnya rumah tangga kami viral lewat obrolan warung. Katanya Jelvi jago main bentang, bisa pecah telur 2 kali sehari. Lucu juga, makin lama makin banyak video TikTok meme soal istri rasa pelanggan bertebaran. Aku jadi trending topik keluarga tiap lebaran. Dijadiin contoh biar adik-adik gak kebablasan. Buat aku, hidup tetap harus ada selipan jokes, kode rahasia, dan drama receh. Karena kalau terlalu serius, semua orang jadi kehilangan hak untuk nyakak. Kadang nasib cewek kayak aku memang absurd. Tapi asal bisa nyari sisi seru dan berani bedain drama sama bahagia. Siapa tahu next konten bisa bener-bener meledak dan bikin semua timeline pada berisik. Ini istri siapa? Kok pelanggan gak pernah keluar dari circle? Tutup cerita aku cuma bilang, dunia gak pernah kekurangan stok drama. Yang langka itu cewek berani ngakak dan gak takut jebol telur 2 kali.